maraknya dan padatnya jadwal pameran dan kontes punce yang ada di Indonesia ini, hampir di setiap daerah ada pameran dan juga kontes punce. Artinya, penghobi atau penggemar punce di Indonesia sudah berkembang sangat pesat sekali. Tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, namun juga dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah dan semua kalangan yang ada di Indonesia. Alhasil, semua penghobi punce saling berlomba-lomba untuk menampilkan koleksi punce terbaiknya di meja panas pameran dan kontes punce, baik pameran dan kontes punce yang bersifat lokal maupun pameran dan kontes punce yang bergengsi bertajuk nasional, atau bahkan pameran dan kontes punce yang bertaraf internasional tidak jarang ditampilkan atau diselenggarakan di Indonesia ini. Perkumpulan Penggemar Punce Indonesia atau PPPI memberikan satu rumusan sebagai standar penilaian dalam ajang pameran dan kontes punce untuk memberikan nilai kualitas pada punce yang ditampilkan di meja panas kontes. Selain merumuskan sistem penilaian dalam pameran dan kontes punce, PPPI juga merumuskan yang membagi beberapa kelas di dalam ajang pameran dan kontes punce. Nah, adapun kelas-kelas itu, yang pertama adalah kelas pratama, yang kedua adalah kelas madya, yang ketiga adalah kelas utama, dan yang tertinggi adalah kelas bintang. Nah, kelas-kelas inilah yang nanti akan kita bahas satu persatu, yang akan kita jelaskan dalam video kali ini. Klasifikasi adanya kelas-kelas di pameran dan juga kontes ini salah satunya didasarkan oleh tahapan hidup atau tahapan anatomi dari pohon punce yang ditampilkan. Adapun di kelas pratama adalah punce-punce yang ditampilkan minimal sudah dalam tahapan dewasa. Artinya, punce yang ditampilkan sudah memiliki akar, batang, cabang, ranting, dan juga anak ranting. Nah, meskipun masih diperbolehkan menggunakan alat bantu kawat dalam proses pembentukannya atau dalam proses penampilannya. Kemudian, jenjang selanjutnya adalah kelas madya. Ada berat punce yang masuk di dalam kelas madya, yaitu dia sudah mendapatkan predikat penilaian baik sekali di kelas pratama. Nah, jadi ada jenjang antara kelas pratama kemudian naik di kelas madya. Nah, adapun punce-punce yang di kelas pratama masih mendapatkan predikat baik atau bendera hijau, belum bisa masuk di kelas madya. Nah, begitu juga di kelas madya ini tahapannya punce sudah lebih matang, sudah lebih jadi daripada kelas pratama. Nah, untuk tahapan di selanjutnya yaitu kelas utama. Nah, punce-punce di kelas utama ini dia sudah memiliki tahapan hidup yang sudah lebih matang. Nah, untuk tahapan hidup yang sudah lebih matang atau sudah lebih jadi ini, punce sudah berada dalam tahapan tua. Nah, tahapan tua dan punce-punce yang ditampilkan atau dikonteskan dalam kelas utama ini sudah tidak boleh menggunakan alat bantu kawat sedikit pun. Jadi penampilan punce sudah lebih natural, sudah lebih alami, ditampilkan apa adanya tanpa alat bantu sedikit pun. Sama halnya dengan punce dari kelas pratama ke kelas madya. Punce dari kelas madya ke kelas utama dia sudah mendapatkan predikat baik sekali di kelas madya, kemudian dia bisa dinaikkan, ditingkatkan jenjangnya ataupun prestasi dari punce itu masuk ke tahap kelas utama. Artinya punce di kelas utama adalah punce-punce yang sudah jadi, punce-punce yang sudah matang, siap ditampilkan tanpa alat bantu sedikit pun.
Punce-punce di kelas utama yang sudah mendapatkan predikat baik sekali minimal 3 kali predikat baik sekali di ajang pameran dan kontes punce yang berbeda tetapi dalam kelas yang sama, yaitu kelas utama, maka punce tersebut sudah bisa naik level, derajatnya sudah naik, pangkatnya sudah naik, jenjangnya sudah naik di kelas bintang. Artinya punce-punce di kelas utama yang baru mendapatkan 1 predikat baik sekali belum bisa masuk atau belum bisa memenuhi syarat untuk masuk di kelas bintang. Artinya punce yang masuk di kelas bintang ada syarat minimal baik sekali di kelas utama. Untuk mencapai kelas bintang, punce-punce yang sudah sangat matang sekali, sudah sangat mapan sekali, dan punce-punce yang tentunya waktunya umurnya sudah cukup tua sekali. Kemudian di kelas bintang tidak hanya terhenti di kelas bintang semata, namun di kelas bintang ada pembagian ataupun jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi, mulai dari predikat gold, kemudian predikat diamond, sampai predikat yang tertinggi yaitu predikat intan di kelas bintang. Semakin tinggi tingkatan kelas dalam pameran dan juga kontes, artinya punce-punce untuk naik tingkatan ada tahapan seleksi yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika punce sudah mencapai tingkatan bintang, ada seleksi yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat bahwa pameran-pameran kontes punce yang diselenggarakan sampai kelas bintang, semakin tinggi kelasnya pada umumnya akan semakin sedikit jumlah puncenya. Nah, itu dikarenakan ada seleksi alam ataupun tahapan hidup yang sangat luar biasa sekali prosesnya untuk mencapai tahapan kelas bintang. Sahabat pecinta punce di Indonesia, itu adalah pembagian kelas-kelas ataupun tahapan kelas di ajang pameran dan juga kontes punce yang diselenggarakan dan juga dirancang, dirumuskan, disistemkan oleh PPBI, Perkumpulan Penggemar Punce di Indonesia. Oke sahabat pecinta punce, jadi itu ya, perlu diketahui bahwa pembagian kelas yang resmi dan distandarkan oleh PBB adalah yang pertama Pratama, kemudian Madya, Utama, dan juga Bintang. Oke, terima kasih sahabat pecinta punce Indonesia yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam satu hobi, tetap semangat. Small Tree